Oke guys, balik lagi di channel gua bersama gua Ferry Santoso di sini. Di video kali ini gue mau ngebahas penerapan 4P. Gimana penerapan yang udah gue jalanin selama ini dan tujuannya untuk kalian itu nanti apa kalau kalian menerapkan pola 4P ini. Gue akan bahas ini secara detail, apa aja yang udah gue lakuin sampai hari ini. Kalian terus ikutin channel gue, jangan kemana-mana, di sini aja. Oke guys, balik lagi sama gue. Sebelum kalian lanjut nonton video gue, ada baiknya kalian pencet subscribe di channel gue supaya kalian bisa ikutin perkembangan info-info dari gue. Dan gue berharap kalian bisa ngikutin dan moga-moga bisa ngebantu mengatasi masalah anxiety kalian. Oke, di video sebelumnya gue udah bahas yang namanya 4P. 4P yaitu pola pikir, pola makan, pola istirahat, dan pola perilaku. Gue akan bahas dulu dari yang namanya pola makan. Pola makan untuk setiap orang tuh pasti penting banget. Jadi nggak orang yang lagi sakit atau orang yang sehat pun harus menjaga yang namanya pola makan. Pola makan ini dikhususin buat orang yang mengalami sakit GERD, asam lambung, atau dispepsia. Kenapa pola makan ini masuk dalam proses penyembuhan anxiety kalian? Karena pola makan ini berkaitan sama yang namanya nanti gejala fisik. Jadi teman-teman ada yang ngalamin gejala fisik, teman-teman bisa nge-cross check pola makan teman-teman itu udah baik atau belum gitu. Untuk pola makan ini sendiri khususnya untuk orang-orang yang mengalami GERD, asam lambung, dan dispepsia, bergas gitu. Itu ada banyak pantangan makanan seperti keju, susu, coklat, makanan-makanan bergas lainnya seperti kol. Itu harus dipantang. Malah disaranin makan makanan yang gampang mudah dicerna seperti sayur-sayuran, pisang, buah pepaya, oatmeal. Nah, tapi untuk masalah GERD ini agak kompleks. Jadi setiap orang itu belum tentu punya pantangan yang sama satu sama lain. Kalau kamu misalnya ada gangguan asam lambung itu dikarenakan makan keju, di orang lain belum tentu gitu. Atau sebaliknya, ada yang bisa makan coklat, ada yang enggak, ada yang bisa makan kacang, ada yang enggak. Jadi itu tergantung orang dan kalian harus bisa mencari tahu makanan apa yang harus kalian pantang. Untuk masalah pola makan, kalian harus jaga yang namanya jam makan kalian. Usahakan kalian itu makan setiap 5 jam atau 4 jam kalian makan. Jadi intinya kalian harus makan itu sebelum kalian lapar dan kalian berhenti makan itu sebelum kenyang. Kalau misalnya kalian sampai mengalami ada yang gejala fisik seperti keliengan, terus jantung berdebar, nafas sesak, dada menjadi panas, tenggorokan juga panas, itu kalian tidak perlu cemas dulu karena mungkin ada yang salah dengan pola makan kalian. Jadi coba kalian nge-review, inget-inget apa gue udah makan belum ya hari ini, apa gue telat makan nggak hari ini. Nah, jadi makan itu jamnya harus diatur dalam 1 hari penuh. Jadi teman-teman harus bikin program kira-kira mau mulai start makan itu jam berapa. Kalau di gua itu jam 7:30-8 gua pasti udah tehnya yang gua pakai itu teh chamomile. Biasanya gua nyemilnya itu biskuit yang biskuit Marie Regal atau apa. Kebetulan
gue nggak terlalu sensitif sama yang namanya susu. Jadi gue bisa makan nanti sebelum makan siang itu sekitar jam 11-an, atau pas makan siang, paling lambat-lambatnya makan siang, itu gue udah harus makan lagi. Jadi sebelum perut gue lapar, gue udah harus isi makanan lagi. Untuk pola makan ini sendiri, teman-teman juga kalau bisa ditambahin sama makan vitamin, multivitamin, yang dikhususin vitaminnya itu vitamin B kompleks. Jadi ada B1, B2, B6, B12. Ada kandungan kalsium, magnesium, sama zinc. Tujuannya vitamin ini dia untuk mengelola stres kita. Jadi stres kita, mood kita itu bisa terbantu dengan multivitamin yang kita makan, khususnya kalsium, magnesium, zinc. Jadi itu ngebantu kita, proses kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu kita jadi bisa lebih fokus terhadap kerjaan, kita nggak terlalu mikirin sama kecemasan kita nggak sibuk mikirin sama ketakutan-ketakutan kita. Itu gue saranin teman-teman minum vitamin. Vitamin yang gue pakai itu ada di video gue sebelumnya, kalian bisa ikutin, dan itu mudah banget didapetin, seperti di Guardian atau di Century, itu teman-teman bisa dapetin. Oke, yang kedua, pola hidup atau pola istirahat. Pola hidup atau istirahat ini teman-teman bisa ngelakuin yang namanya olahraga. Olahraga itu bisa teman-teman lakuin secara bertahap. Dulu juga gue pernah ngalamin yang namanya sesak nafas. Jadi gue takut yang namanya main olahraga tuh yang berat seperti badminton, basket, sepak bola, futsal, itu gue sempat takut. Dan gue juga pernah ngalamin panic attack pada saat ngejalanin aktivitas itu. Jadi teman-teman biar nggak ketakutan, dan gue juga sering banyak baca atau banyak dengar dari teman-teman gue itu yang ngalamin anxiety dan panic attack, mereka menjadikan alasan olahraga itu dia takut nanti kalau misalnya gue ngalamin serangan panik gimana, nanti kalau misalnya gue tiba-tiba mati di lapangan itu kayak gimana. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu olahraga. Kalau misalnya teman-teman yang ngalamin nggak berani keluar rumah atau social anxiety, teman-teman bisa coba deh naik turun tangga dulu berapa kali putaran, atau ngelakuin yoga di rumah, stretching. Nah, kalau teman-teman yang nggak mengalami itu seperti di kantor, bisa dimulai dari misalnya kalau teman-teman mau makan siang dari kantor, mau menuju ke tempat makan siang, gue mau makan siang dulu nih. Tapi teman-teman ngelakuinnya jalan kaki, nggak perlu naik mobil atau naik kendaraan untuk nyampe ke tempatnya. Cari pilih tempat makan yang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Intinya teman-teman harus ngegerakin badan teman-teman, bukan dalam pengertiannya tuh ngegerakin seperti biasa gitu, enggak. Teman-teman harus ada aktivitas yang seperti bakar kalori. Selain olahraga, teman-teman harus ngejaga jam istirahat, ya jam tidur. Usahain teman-teman itu tidur sehari 8-7 jam. Mungkin kalau dipatok 7-8 jam itu agak susah, makanya di video sebelumnya itu gue bilang nggak usah terlalu pentingin berapa lama tidurnya, tapi coba aja masuk kamar atau tidur itu jam 9 atau jam 10, maksimal jam 11. Biasanya pun kalau kita masuk kamar kita nggak langsung tidur, kadang kita masih buka handphone, baca buku, atau lihat TV, ya kira-kira sejam. Jadi maksimal jam 11 itu teman-teman udah di kamar tuh. Jadi start paling tidur paling lama itu batasnya jam 12. Terus teman-teman juga kalau bisa hindarin begadang. Kalau misalnya teman-teman mau diajakin clubbing, nongkrong di Ropita, makan gado-gado malam-malam jam 12 malam,
Itu kalau bisa dihindarin dulu. Diajakin nongkrong itu dihindarin dulu, karena teman-teman udah punya tujuan untuk nyembuhin si anxiety ini. Oke, sekarang yang ketiga itu pola pikir. Pola pikir ini kenapa harus diterapin, dan ini sangat-sangat penting. Kenapa gue bilang penting? Karena dengan pola pikir ini teman-teman bisa tahu bagaimana harus bersikap terhadap gejala-gejala yang teman-teman hadapin. Baik itu gejala fisik, gejala psikis, itu teman-teman tahu cara menghandle-nya gimana. Yang pertama teman-teman harus lakuin itu, teman-teman harus bisa mengubah mindset yang ada di kepala atau stigma-stigma yang pernah ada. Jadi kayak misalnya teman-teman misalnya lihat ambulan terus jadi ketakutan, terbawa jadi takut mati dan lain hal sebagainya. Itu teman-teman bisa patahin dengan pola pikir teman-teman yang nanti akan jadi positif. Ubah keyakinan teman-teman, karena banyak orang yang sembuh dari anxiety itu nggak harus berobat ke psikiater, hanya konsultasi psikolog, dan banyak juga yang sembuh dengan cara-cara yang menurut kita nggak mungkin. Kayak misalnya cuma makan roti, dia percaya kalau itu sembuh, anxiety jadi sembuh. Dan itu gue juga ngalamin. Jadi dulu gue sempet pernah ngalamin panic attack di jalan tol. Situasinya pada saat itu macet, dan gue posisi mobil ada di pinggir tol, di jalur paling pinggir. Di depan gue kontainer, sebelah kanan kontainer, di belakang juga kontainer, dan itu macet. Gue ngerasa seperti berada di ruang sempit, dan itu nimbulin gue panik. Gue sampai harus buka kaca, dan gue udah coba buka pintu, tapi akhirnya panic attack-nya reda. Akhirnya gue lanjutin perjalanan gue, dan itu bikin gue sempet ada sekitar 2 bulanan itu gue nggak berani yang namanya naik mobil jalan di tol. Dengan kejadian itu gue jadi belajar sama yang namanya pola pikir gue, dan gue mematahkan banyak hal yang menurut gue itu nggak masuk akal. Jadi ada salah satu cara yang gue pakai, itu gue pakai karet gelang. Jadi setiap gue ngalamin anxiety, kecemasan, pikiran udah negatif, itu biasanya karetnya gue cepret ke tangan gue, dan entah gimana cara kerjanya, itu kecemasan gue reda. Jadi mungkin gue ngedistract apa yang gue pikirin pada saat itu ke agak sakitnya dicepret-cepret sama karet itu, jadi gue ke distract. Kalau teman-teman mau ngikutin, boleh dicobain, atau bisa pakai cara lain yang teman-teman nanti bisa akan nemu sendiri. Pakai alat media apa, itu teman-teman bisa ikutin, bisa dijalanin. Terus dengan pola pikir ini, kita juga bisa nggak mengentertain kecemasan kita. Jadi kita nggak perlu mengiyakan atau mengamini gejala yang kita alamin. Misalnya perut mual nih, tangan gatel, ini kenapa ya, kanker kulit. Kalau misalnya di kepala kita mengiyakan, kita terus mempertanyakan kenapa, nanti kalau seperti ini gimana ya, terus kenapa ya bisa jadi begini, itu teman-teman udah mengentertain kecemasan teman-teman sendiri, dan itu cemasnya nanti akan jadi lebih parah. Gimana caranya supaya teman-teman nggak mengentertain itu? Teman-teman harus ngelatih sedikit demi sedikit pola pikir teman-teman jadi positif. Yang ketiga, teman-teman harus ngelakuin itu stop bertanya sama yang namanya what if dan why. Jadi teman-teman jangan pernah lagi nanya ke diri
sendiri itu, gimana ya kalau bla bla bla, gimana ya kalau bla bla bla, kenapa ya seperti ini, kenapa seperti itu. Itu teman-teman udah harus dilatih stop, jangan ditanyain. Pola pikir ini seperti yang gue bilang itu sangat penting, karena dengan teman-teman ngelatih pola pikir teman-teman, itu teman-teman nanti akhirannya akan jadi positif self talk. Jadi teman-teman akan lebih banyak memotivasi diri sendiri dibandingin demotivasi. Itu akan lebih bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman kerjanya juga jadi lebih fokus, lebih semangat, berangkat ke kantor lebih lebih fresh lah pokoknya. Teman-teman, gua harap jalanin. Awas kalau nggak dijalanin, kan mau sembuh, jadi harus dijalanin. Oke, yang keempat itu sekarang yang paling penting, yaitu pola perilaku. Jadi pola perilaku ini kenapa sangat penting? Itu nanti akan menentukan akhir dari perjalanan anxiety teman-teman.